Dan pemirsa, perombakan posisi Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Menteri P2MI, Menteri Koperasi, dan Menpora dipandang sebagai bagian dari evaluasi Presiden terhadap kinerja para pembantunya tersebut. Namun sejumlah pihak menengarai ada alasan lain di balik reshuffle ini. Untuk mendalaminya sudah bersama kami pengamat politik Profesor Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam Profesor Burhanuddin. Waalaikumsalam, Laura. Baik, Profesor, ini kita membahas mengenai kabar reshuffle pada hari ini. Ini sebenarnya apa saja yang menjadi alasan Presiden melakukan pergantian kabinet saat ini, Prof? Memang kalau kita lihat daftar menteri yang di reshuffle hari ini, itu tidak ada alasan yang bersifat tunggal. Beberapa karena alasan kinerja, dan kita bisa mendapatkan justifikasinya didasarkan pada alasan teknokratik, tapi ada juga alasan politik tentu saja, karena bagaimanapun menteri adalah political appointee, tapi juga ada alasan personal. Misalnya dalam kasus Sri Mulyani, saya membaca alasan personal kuat karena Sri Mulyani beberapa waktu lalu sudah menyatakan ingin mengundurkan diri pasca rumahnya dijarah dalam aksi kerusuhan yang menjadikan rumahnya sebagai target. Jadi banyak alasan, dan tentu saja yang paling menarik perhatian adalah siapa pengganti menteri-menteri yang di reshuffle. Dan kalau kita baca hari ini, sepertinya pergantian Menteri Keuangan yang paling banyak menarik perhatian publik, termasuk kalangan pasar. Karena bagaimanapun Sri Mulyani sudah 12 tahun kurang lebih menjabat sebagai Menteri Keuangan, tentu banyak pihak yang menunggu dengan cemas siapa penggantinya, dan tadi sore Pak Prabowo sudah menyatakan dengan resmi Pak Purbaya sebagai penggantinya. Tapi overall saya mengatakan ada dua momentum saya kira yang mendasari reshuffle kali ini, Laura. Yang pertama adalah pembentukan kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh yang sudah diputuskan oleh pemerintah bersama DPR. Yang kedua adalah alasan Sri Mulyani mengundurkan diri. Dua alasan ini kemudian sekaliguskan ya oleh Presiden Prabowo dengan membongkar pasang menteri-menteri lain yang dianggap kurang begitu maksimal dalam kinerjanya. Baik, ini juga publik tentunya bertanya-tanya dengan posisi yang masih kosong, Prof. Salah satunya adalah posisi Menko Polhukam yang masih kosong saat ini. Ini kenapa posisi ini masih kosong dan siapa yang berpotensi mengisinya? Nah, ini menarik ya. Sebenarnya kita mudah sekali untuk membaca di saat Indonesia sedang menghadapi tantangan keamanan pasca kerusuhan berhari-hari beberapa waktu lalu, justru Menko Polhukam tidak hadir. Yang muncul adalah Menteri Pertahanan. Dan saat itu sudah banyak yang mempertanyakan, karena bagaimanapun seharusnya Pak Budi Gunawan yang tampil di depan, bukan Pak Syafri. Ya. Jadi munculnya Pak Syafri dan absennya Pak BG itu menjadi semacam penanda yang kemudian dikonfirmasi oleh Presiden Prabowo hari ini. Dan tentu saja menjadi pertanyaan banyak pihak, mengapa Pak BG di reshuffle tetapi Pak Prabowo belum juga menentukan siapa penggantinya. Justru Pak Syafri yang mendapatkan tugas tambahan selain sebagai Menhan juga sebagai ad interim Menko Polhukam. Nah, dugaan saya mungkin belum punya nama yang betul-betul tepat sambil menunggu proses kemudian posisi Menko Polhukam dijabat secara ad interim oleh Menhan. Jadi sepertinya masih ditimbang siapa nama yang layak untuk menggantikan Pak BG, sementara Pak BG sudah telanjur tidak bisa untuk diperpanjang. Jadi sembari menunggu Pak BG dibongkar atau di reshuffle. Baik, memang ini sepertinya belum ada nama untuk mengisi posisi Menko Polhukam ya, Prof ya. Tapi hari ini ada beberapa nama-nama yang menjadi sorotan yang dilantik pada hari ini. Apakah nama-nama baru ini akan mendapat kepercayaan publik, Prof? Nah, tentu kalau kita lihat misalnya Pak Ferry ya, Juliantono, ini orang dekat Pak Prabowo, lama di Serikat Tani, saat yang sama juga kita tahu mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,
dan beliau menggantikan Budi Ari yang sudah lama santer terdengar namanya akan direshuffle, dan munculnya Ferry saya kira tidak terlalu mengagetkan ya. Apalagi kita tahu Ferry wamen dan saat yang bersamaan mengemban tugas khusus untuk mengeksekusi program Koperasi Merah Putih yang menjadi signaturenya Presiden Prabowo. Nama yang lain misalnya Muhtarudin ya, ini aktivis dan sekaligus anggota DPR RI dari fraksi Golkar menggantikan Karding, dan dugaan saya karena Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda Olahraga yang merupakan kader Golkar juga direshuffle, dan saat yang bersamaan Golkar mendapat gantinya via Muhtarudin, feeling saya yang menggantikan Dito sebagai Menpora itu bukan berasal dari Partai Golkar, karena Golkar sudah dapat penggantinya yaitu Muhtarudin. Dan tentu saja nama yang paling banyak membetot perhatian adalah Pak Purbaya. Karena Pak Purbaya ini ketua LPS, saat bersamaan menggantikan posisi Bu Sri Mulyani, dan kita tahu indeks IHSG drop cukup lumayan dalam, ya, bahkan lebih dalam dibanding pada masa aksi-aksi massa beberapa waktu lalu. Dolar juga menguat, rupiah melemah, dan ini menjadi semacam tantangan buat Pak Purbaya. Saya tidak ingin menjudge lebih awal, kita kasih benefit of the doubt buat Pak Purbaya untuk membuktikan keraguan publik dan pasar bahwa pilihan terhadap dirinya itu tidak salah. Meskipun lagi-lagi ya, saya punya kritik ya, interview pertama tadi yang dilakukan oleh Pak Purbaya setelah dilantik, menurut saya terlalu show off. Jadi perlu rendah hati ya, untuk mengakui bahwa tantangan ekonomi hari ini cukup berat ya. Tapi lagi-lagi kita kasih kesempatan buat Pak Purbaya untuk membuktikan janjinya bahwa 2-3 bulan ke depan menurut Pak Purbaya Indonesia akan cerah kembali. Kita tunggu saja. Baik, tentunya kita tunggu ya Prof ya. Tapi ini Prof, selain posisi Menko Polhukam, ini katanya juga yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat adalah nama yang akan menggantikan Dito Aryo Tejo. Yang digambarkan sudah ada, tapi masih berada di luar Jakarta. Itu kira-kira siapa, Prof? Ini menarik ini, Laura ya. Kalau betul bahwa pengganti dari Dito Aryo Tejo bukan berasal dari Partai Golkar, kemungkinan adalah tokoh muda yang sangat dekat dengan Presiden Prabowo ya. Jadi beliau sangat sering mendampingi Pak Prabowo maupun Pak Dasko ya. Saya tidak bisa menyebut namanya, tetapi kan begini, Karding ini kader PKB, tetapi menjadi Menteri Perlindungan Tenaga Kerja Migran waktu pertama kali dilantik tahun lalu itu sebenarnya bukan melalui jalur PKB ya. Nah, ketika beliau diganti dan penggantinya bukan dari PKB tapi dari Partai Golkar, maka kemungkinan besar pengganti Dito Aryo Tejo itu bukan kader Golkar. Nah, pertanyaannya siapa? Nah, kalau kita baca di medsos kan muncul beberapa nama kan. Nah, tapi yang tahu tentu Pak Prabowo sendiri ya, meskipun netizen menyebut nama jangan-jangan Raffi Ahmad, tapi kan lagi-lagi ini masih spekulasi liar ya. Tentu kita menunggu siapa yang akhirnya ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai pengganti Dito ya, jangan-jangan wamennya. Dan kita tahu wamennya juga cukup dekat dengan Presiden Prabowo, tetapi poin saya kemungkinan menteri yang dipilih oleh Presiden Prabowo sebagai pengganti dari Dito Aryo Tejo kemungkinan bukan dari Partai Golkar. Kalau misalnya penggantinya ternyata berasal dari kader Partai Golkar, berarti Golkar dapat tambahan 2 ya, yaitu Muhtarudin dan satu lagi kalau ya, tetapi kemungkinan itu tentu kita tunggu lebih sabar lagi. Baik, tentunya kita akan terus menunggu ya Profesornya, dan masyarakat pun pasti sudah menduga beberapa nama pada saat ini. Semoga juga dengan reshuffle kabinet ini akan membawa Indonesia menuju arah yang lebih maju lagi. Terima kasih Profesor Burhanuddin telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Makasih Laura.